Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kacau ya, agak kacau begitu kan ya KPU hari ini. Kita lihat saja di Pilpres ya, ini di Banten, Kota Tangerang ya, Ciliduk, terus kemudian Sudimara, TPS 07. Anies Baswedan di sini cukup menjadi perhatian. Anies Baswedan dapat 55, terus kemudian Prabowo Subianto dapat 57, terus kemudian Ganjar dapat 40. Itu perolehan suara ya. Perolehan suara yang ada di KPU. Ternyata yang ada di di form C1-nya ternyata Anies Baswedan dapat 95 begitu kan ya. Dapat 95, Prabowo dapat 57, terus kemudian Ganjar dapat 40. Siapa yang mesti salah ini begitu? Bayangkan ya, banyak data-data KPU hari ini tidak cocok dengan data C1-nya. Ini harus benar-benar diubah begitu kan, harus benar-benar direvisi ini KPU ini begitu kan ya, karena banyak data-data yang tidak sesuai dari di situ begitu kan. Bayangkan dari Banten ya, Tangerang, terus kemudian Ciliduk ya, Sudimara Timur ya, itu sudah kelihatan kok di situ begitu kan. TPS 07. Ini gimana coba bayangkan Anies Baswedan yang awalnya dapat 95 dari si satunya, di sini malah ditulis 55. Terus kemudian Prabowo dapat 57, ya benar mereka dapat 57, Ganjar dapat 40, mereka benar ya, dapat 40. Jadi secara kalkulasi hari ini menunjukkan bahwa betapa bobroknya ya hari ini kalau memang sesuai itu tidak sesuai. Siapa sih yang memasukkan data seperti ini begitu kan? Artinya apakah KPU atas sistemnya yang salah atau bagaimana begitu kan? Yang jelas ini sudah menjadi menjadi perhatian penting bagi kita begitu kan, karena pada nampaknya seperti ini sudah membuktikan kekeliruan besar begitu. Yang awalnya dapat Anies Baswedan 95 begitu kan, ini kok banyak dikurangi begitu kan. Ini jangan-jangan ini mereka panik begitu. Jumlah dari pemilih 185, jumlah pengguna hak pilih 154 ya, 154 ya. Tapi kenapa sih kok disesuaikan dengan jumlah dari hak pilih mereka begitu kan? Surat suara mereka begitu, padahal di data satunya di sini ya 95. Jumlah hak pilih begitu 192 begitu kan ya. Ini 189 begitu. Jadi siapa yang salah sebenarnya? Saya nggak tahu dengan asumsi-asumsi seperti ini begitu. Ini tidak hanya di berbagai daerah begitu kan ya. Ini di Banten. Coba kita cek di Jakarta. Ya, di Jakarta Timur. Ini sudah kelihatan kok begitu kan. Anies Baswedan dapat 51, sedangkan di di C1-nya itu dapat 151 ya. Itu kan sudah jelas mereka. Artinya kan ada kekeliruan besar begitu kan. Kalau sudah keliru seperti ini gimana coba bayangkan. Jadi mesti hati-hati betul begitu kan ya. Nuansa-nuansa kecurangan ya seperti ini begitu. Maka hati-hati betul siapa yang melakukan ini begitu. Maka tidak hanya itu juga begitu kan ya. Juga berada di Jakarta Barat. Anies Baswedan yang seharusnya mendapatkan ya 61 begitu kan ya. Malah di sini ditulis 51. Sedangkan Prabowo dapat 117 malah ditulis 317. Ini gimana coba? Jadi artinya apa? Artinya kan ada kekacauan yang sangat-sangat luar biasa begitu kan, dipertontonkan kepada publik hari ini. Padahal masyarakat kita tahu begitu kan, sampai detik hari ini masih mengawal pemilu ini begitu kan ya. Masih pemilu mengawal, terus kemudian sepertinya seolah-olah tidak bisa tidak mungkin di cross check dan sebagainya. Usut punya usut, ternyata banyak pengawal pemilu di cross check satu-satu di situ begitu. Bayangkan jadi hal-hal sedemikian rupa kemudian bisa bisa kalah banyak Anies Baswedan di situ begitu kan ya. Padahal ya kalau mereka kampanye begitu kan ya, kampanye di berbagai tempat, justru Anies Baswedan itu membludak begitu kan. Banyak di situ begitu kan. Dari ujung timur sampai ujung barat, ketika ada desa Anies Baswedan, wow, sangat full luar biasa begitu. Tapi sayang, kenapa dengan hal-hal seperti itu begitu kan ya?
ada indikasi-indikasi yang kemudian salah input lah, terus kemudian salah ini, salah itu dan sebagainya. Ini kan mengungkapkan bahwa memang tidak baik-baik aja demokrasi kita begitu kan. Memang kita tahu bahwa persoalan-persoalan yang kemudian kita lihat antara KPU ya terus kemudian dengan data-data yang lain itu kan berbeda jauh begitu kan. Dari data internal Amin itu sangat jauh sekali kalau kita komparasikan seperti ini begitu kan. Ini kan hanya menurut saya pribadi hanya data yang ada di si satunya terus kemudian disesuaikan dengan data di KPU. Banyak yang tidak sesuai. Jangan-jangan nanti kita tunggu saja yang lain. Bisa saja juga satu sisi memang tidak sesuai. Masa ya Anies Baswedan dapat 95 di sini ditulis 55 begitu kan ya. Prabowo dapat 57 benar ya, Ganjar dapat 40 benar. Terus kemudian di Jakarta Timur, Anies Baswedan dapat 151, ini dapat 51. Ini bayangkan begitu justru melihat dengan situasi politik ini kan gimana begitu kan? Seolah-olah Prabowo kurang, Prabowo naik begitu kan, tak semakin bertambah kok Anies semakin berkurang. Ketika Anies Baswedan semakin berkurang, Prabowo semakin bertambah di situ 02 begitu kan. Saya nggak tahu konsepnya KPU ini gimana begitu, akan masih error atau bagaimana begitu. Tapi yang jelas ini harus diulang kembali begitu kan ya, dalam artian bahwa ada kecurangan-kecurangan misalnya harus diulang kembali, data-data yang kemudian sudah masuk di situ coba di cross check lagi satu persatu begitu kan ya, jangan-jangan ya disesuaikan dengan data quick count-nya begitu kan. Jadi selama ini kita tahu bahwa yang namanya data-data yang akurasinya sangat sangat kredibel di situ, begitu banyak data yang masih belum nyampe 40%. Rata-rata itu 45% ya, terus kemudian di bawah itu begitu kan. Dalam artian hitungan cepat itu masih seperti itu. Kenapa KPU ini sudah muncul banyak begitu kan, terus kemudian yang lain juga banyak. Nggak tahu konsepnya bagaimana begitu kan. Wallahu a'lam begitu kan ya. Karena nampaknya hari ini masyarakat dengan adanya KPU itu banyak yang tidak percaya begitu kan ya, apalagi ada tindakan kecurangan-kecurangan yang dibawa. Ini yang mesti kita hati-hati begitu kan ya, takut ada indikasi-indikasi yang kemudian tidak sesuai dengan data-data yang ada. Maka semua apapun kita harus menjaga betul ya pemilu ini. Siapapun yang menang silahkan. Bagi kami siapapun yang menang silahkan. Saya tidak menjadi persoalan kalau yang ini menang, yang itu menang. Tapi jaga betul, kawal betul demokrasi kita. Jangan dicidrai dengan hal sedemikian rupa begitu kan ya. Jangan hanya kemudian diam, santai, menikmati sana sini begitu. Oke ya, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.